Tes 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 tes. Dengeran nggak? Kedengaran, Lord. Oke. Masuk kok suaranya. Aman-aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita semua akan mengadakan belajar bareng lah terkait dengan pembahasan soal analisis laporan keuangan dan surat pemberitahuan untuk tahun ajaran 2018 dan 2019. Mungkin sebelumnya ini udah sempat dibahas pas kelas ALK kemarin. Cuman kita mungkin karena ALK itu waktunya singkat, mungkin kita bisa bahas ulang lagi di kesempatan kali ini. Mungkin sebelumnya aku share screen ya. Ini aku pakai Excel dari kelompok 4, terus aku tambahin dikit materi-materi yang terkait dengan soalnya. Nah, jadi kan kalau di soal pertama, itu soal pertama, di soal 2018 tahun 2018 dan 2019 itu ada 4 soal. Mana untuk soal pertama itu untuk intinya itu untuk mencari apakah ada kemungkinan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance. Terus untuk yang soal kedua itu untuk ekualisasi SPT tahunan dengan SPT masa, SPT PPN. Terus yang soal ketiga itu untuk terkait SPT ekualisasi SPT tahunan dan PPh potong pungut. Dan keempat, yang terakhir itu adalah untuk menganalisis transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi langsung saja yang pertama itu terkait dengan praktik penghindaran pajak. Nah, sebelumnya kan kalau di soal itu kita udah dikasih tampilin nih, pertama ikhtisar SPT dan rekonsiliasi fiskalnya. Ini rekonsiliasi fiskalnya ini yang dibuat oleh WP ya, karena kan pas WP melaporkan SPT-nya, dia kan harus melakukan koreksi fiskal sendiri terkait dengan laporan keuangan yang telah dibuatnya. Nah, jadi dari WP itu telah melampirkan ikhtisar SPT dan rekonsiliasi fiskal tahun 2017, terus laporan posisi keuangannya atau neraca yang terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas, terus laporan laba ruginya, ini yang sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal, terus laporan arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi kalau dari soal kan yang pertama itu kita disuruh nyari apakah ada kemungkinan praktik penghindaran pajak. Nah, sebenarnya kalau kita mau cari indikasi adanya penghindaran pajak itu kita bisa Jadi kalau dari terkait dengan indikasi adanya penghindaran pajak, kita bisa lihat dari apakah ada red flag. Kalau teman-teman ingat, red flag itu yang udah kita pelajarin pas sebelum UTS. Terus selain red flag, itu bisa juga lihat dari cost driver-nya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas dari SPT-nya, dari laporan laba ruginya, di sini kita bisa lihat bahwa untuk peredaran usahanya itu 1,5 miliar. Terus untuk laba neto sebelum pajaknya itu malah menghasilkan angka minus. Nah, ketika laporan laba rugi itu menghasilkan rugi, maka itu patut dianalisis lebih lanjut apakah benar dalam tahun tersebut itu rugi. Nah, setelah kita melihat komponen dari biaya-biaya yang menyebabkan perusahaan tersebut rugi, kita harus cari dulu apa sih yang menyebabkan perusahaan tersebut rugi. Nah, jadi di perusahaan ini ada untuk komponen biayanya, dia membaginya antara pertama harga pokok penjualan, terus biaya beban penjualan, terus beban umum dan administrasi,
sama beban lain-lain. Nah, untuk beban harga pokok penjualannya sendiri, itu dia menghasilkan angka 916 miliar. Jadi kalau kita presentasikan dengan peredaran usahanya itu menghasilkan angka sekitaran 60%. Nah, itu kalau tidak ada data pembanding, kita berasumsi bahwa angka 60% itu masih wajar. Nah, ini tergantung ini kan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi komponen beban-beban yang lain. Nah, dari beban-beban yang lain pada umumnya harusnya lebih rendah daripada harga pokok penjualan yang dilaporkan. Karena pada dasarnya kan kalau orang menjual itu pasti yang paling mahal dulu, beban yang paling menimbulkan itu pasti harga pokoknya, terus baru perintilan-perintilan biayanya. Nah, setelah kita lihat di sini untuk biaya operasi dan umum secara keseluruhan, dia itu angkanya masih 436 miliar. Jadi secara sekilas ini masih di bawah, masih dapat dikatakan wajar. Nah, selanjutnya baru kita lihat di beban lain-lain. Di beban lain-lain, jika kita lihat beban yang paling menghasilkan kerugian bagi perusahaan itu dari beban keuangan. Nah, beban keuangan sendiri itu kalau dilaporkan dalam SPT-nya itu mencapai angka 1 triliun. Nah, kalau kita lihat kembali, di harga pokok penjualannya, hanya 916 miliar. Sedangkan untuk beban keuangannya itu dilaporkan sampai 1 triliun. Nah, secara sekilas ini sudah bisa dikatakan ada indikasi penghindaran pajak, di mana beban keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan yang diakui sebagai beban itu mencapai 67,56% dari persentase penjualan bersih kalau dilakukan analisis common size. Kalau common size nah, dari beban keuangan tersebut kalau dibandingkan sama harga pokok penjualan kan cuma 916 miliar. Sedangkan beban keuangan itu kayak beban hutang, beban bunga, terus intinya terkait dengan pinjaman tersebut itu bahkan lebih besar daripada harga pokok penjualannya. Tentunya kalau kita secara logika kan ini termasuk nggak wajar karena masa ada seseorang atau sebuah organisasi mau menjalankan usaha di mana biaya yang paling besar dikeluarkan oleh organisasi tersebut bukan berasal dari usaha utamanya atau operasi utamanya, melainkan dari beban keuangannya. Nah, dari beban keuangan tersebut yang angkanya dapat dikatakan tidak wajar, kita lihatlah, kita analisis beban keuangan tersebut, angkanya itu dari apa aja sih. Nah, untuk melihat rinciannya, kita bisa lihat di catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau kita mau menganalisis laporan keuangan, yang pertama kita lihat dulu itu angka-angkanya kalau aku sih kayak ini. Kita lihat dulu angka di laporan laba ruginya. Terus kalau dari angka laporan laba rugi ada angka yang menunjukkan indikasi tidak wajar, baru kita analisis ke catatan atas laporan keuangannya. Nah, di catatan atas laporan keuangannya kita lihatlah, kita nilai apakah benar, apakah wajar angka tersebut dilaporkan. Nah, ketika kita lihat di catatan atas laporan keuangannya dan kita mengindikasikan bahwa angka tersebut juga tidak wajar, maka kita bisa melaporkannya dalam analisis laporan keuangan kita bahwa ini terindikasi. Tapi ingat seperti yang dikatakan oleh Pak Aldo bahwa kalau kita melakukan analisis, kita belum bisa memastikan bahwa hal tersebut itu salah, tetapi kita hanya melakukan praduga, atau dalam hal ini kita
kita mencatatkan ada indikasi. Nah, atas indikasi tersebut barulah nanti kita akan tindak lanjuti, bisa dari pemeriksaan untuk menguji kebenaran dari laporan keuangan tersebut atau SPT yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, dari beban keuangan kita lihat rinciannya itu untuk ke Bank Mandiri, Bank Kapital, terus untuk wesel bayar itu menghasilkan angka masing-masing 12 miliar, 12 miliar, dan untuk wesel bayar 80 miliar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perusahaan atau ada badan di mana perusahaan ini berutang sangat banyak sehingga menghasilkan beban keuangan yang sangat tinggi. Itu Credit Suisse AG yang berada di Singapura. Nah, atas angka yang sangat tinggi tersebut, ini kita bisa indikasikan bahwa perusahaan ini, walaupun kalau kita lihat di sayangnya kalau di soal ini kita tidak dilihatkan komposisi pemegang saham dari perusahaan ini. Di catatan laporan keuangannya itu tidak diketahui siapa-siapa pemegang sahamnya. Nah, itu mungkin informasi yang masih kurang di soal ya kan? Kalau di soal itu kalau aku lihat tidak ada informasi terkait siapa-siapa yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Nah, dari angka tersebut yang mencapai 891 miliar atau total 87,67% dari total beban bunga perusahaan, ini kita bisa tulis sebagai indikasi atau kita catat sebagai indikasi. Apakah benar bahwa angka tersebut, bunga tersebut benar-benar berupa pemberian utang dari Credit Suisse yang berada di Singapura, ataukah merupakan penyetoran modal secara terselubung. Tapi untuk hal tersebut kita tidak bisa memastikannya karena tidak ada komposisi pemegang saham. Nah, terus untuk lebih jelasnya, untuk lebih lanjut kita bisa lihat lagi di laporan arus kas. Apakah benar beban keuangan tersebut? Apakah benar beban keuangan tersebut benar-benar dibayar oleh perusahaan di tahun berjalan ataukah masih dibebankan sebagai hutang? Nah, di laporan arus kas kita lihat bahwa untuk pembayaran bunga sendiri itu hanya bernilai 17 miliar. Sedangkan tadi di beban keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan itu mencapai 1 triliun. Tentunya ini tidak wajar dong. Masa iya beban yang dilaporkan itu sampai 1 triliun sedangkan yang dibayar itu hanya 17 miliar. Kalau kita ingat di akuntansi kan biasanya kan jurnalnya itu beban bunga pada utang bunga. Nah, masa iya yang telah dilaporkan kalau bukan secara logika ketika perusahaan mencatat adanya beban bunga sebesar 1 triliun yang timbul dan yang dibayarkan hanya 17 miliar. Tentunya ini patut ditelusuri. Apakah benar beban bunga tersebut dapat dikatakan sebagai beban bunga atau yang seperti saya katakan tadi, utang tersebut merupakan modal yang tidak dilaporkan atau dalam kata lain modal terselubung yang nantinya akan bisa menjadi pembayaran bunga tersebut nantinya bisa menjadi indikasi adanya dividen terselubung yang dilakukan oleh perusahaan ini. Nah, untuk menganalisis lebih lanjut lagi, kita bisa lihat di struktur hutang dari perusahaan Omar Bakri ini. Nah, di struktur hutang Omar Bakri ini kita bisa lihat bahwa untuk Credit Suisse
itu hutangnya mencapai 5 triliun. Sedangkan kalau kita lihat di ekuitas, dengan mengabaikan saldo labanya, kita bisa lihat bahwa untuk ekuitas sendiri, untuk modal nilai nominal dan juga untuk tambahan modal store-nya itu angkanya hanya sekitar 6,8 triliun. Jadi di sini kita bisa indikasikan bahwa selain dari beban bunga yang dilaporkan sangat tinggi, struktur hutang dari Credit Suisse yang angkanya hampir mendekati ekuitas, itu juga bisa diindikasikan apakah benar bahwa hutang yang diberikan itu benar-benar hutang atau seperti yang saya katakan tadi bahwa itu adalah modal yang tidak dilaporkan. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya kita memerlukan informasi terkait struktur pemegang saham. Namun karena tidak di soal, kita memakai informasi-informasi yang ada saja. Nah, terus yang kita lihat juga salah satu indikasinya juga yang mengarah ke praktik penghindaran pajak itu dari keberadaan dari perusahaan Credit Suisse ini, di mana Credit Suisse ini berada di Singapura. Nah, biasanya penghindaran pajak itu dilakukan kalau bukan dari mengecilkan dari membesarkan biaya yang dilaporkan, juga mengalihkan profit shifting ke perusahaan luar negeri, di mana perusahaan luar negeri tersebut berada di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah di Indonesia, atau istilahnya tax haven country. Nah, kalau kita ketahui bahwa Singapura itu tarif pajaknya lebih rendah di Indonesia. Jadi atas informasi tersebut, kita bisa mencatat ada indikasi bahwa beban keuangan yang dilaporkan oleh PT Omar Bakri itu terindikasi atau menjadi kemungkinan bahwa telah terjadi praktik penghindaran pajak melalui mekanisme pembebanan biaya bunga ke luar negeri untuk menghasilkan penghasilan terutang pajak di Indonesia lebih rendah. Nah, selain beban keuangan, indikasinya juga itu kalau kita lihat angka-angka yang ada di SPT, kalau misalnya mau tambahkan juga, kita bisa lihat di komponen harga pokok penjualan untuk lain-lain. Kalau kita lihat secara teliti lagi, dari komponen harga pokok penjualan yang menghasilkan angka 916 miliar tersebut, angka yang paling tinggi itu dilaporkan atas beban lain-lain. Nah, atas beban lain-lain itu kan karena tidak jelas, maka seharusnya itu diungkapkan lebih lanjut di SPT, di catatan atas laporan keuangan, supaya pembaca laporan keuangan itu tahu angka 604 miliar tersebut itu angkanya berasal dari mana. Sebagai pemeriksa pun juga, sebagai pemeriksa dan juga analis, tentunya angka 604 miliar yang persentasenya bahkan mencapai 2/3 dari, hampir mencapai 2/3 dari total harga pokok penjualan, melebihi angka dari pembelian, terus beban pengolahan, dan juga gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan atau biaya tenaga kerja langsung, itu patut ditelusuri. Angkanya itu terdiri atas apa saja. Namun kalau kita lihat di catatan atas laporan keuangan, untuk komponen beban pokok penjualan pada beban produksi bagian lain-lain itu tidak diungkapkan lebih lanjut. Padahal kalau angkanya kan ini sangat material karena melebihi besaran dari beban bahan baku, beban penyusutan, beban pengolahan, bahkan melebihi beban gaji. Jadi seharusnya angka lain-lain tersebut lebih diungkapkan lebih lanjut di laporan keuangan.
Sehingga atas angka 604 miliar tersebut harusnya bisa juga menjadi indikasi bahwa harga pokok penjualannya ditingkatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih rendah. Nah, terkait dengan soal 1, mungkin yang bisa kita analisis dari soal tersebut itu mungkin ada yang ingin tanyakan? Kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung raise hand atau chat aja. Kalau nggak ada, lanjut aja ke soal nomor 2. Nah, di soal kedua itu terkait dengan ekualisasi antara peredaran usaha dalam laporan keuangan dengan SPT tahunan dengan SPT masa PPN. Jadi di soal 2 ini kita akan melakukan ekualisasi. Yang tekniknya itu kita udah pelajari pas pemeriksaan pajak sebelum UTS. Sebentar, ada yang nanyain tadi yang struktur utang kredit sama modal yang di store tadi gimana, belum paham. Oke, kembali lagi yang tadi sini struktur utang. Nah, di sini kalau kita lihat di struktur hutang PT Umar Bakri, untuk hutang jangka panjangnya sendiri itu kita lihat yang lebih lengkapnya aja ya di sini. Nah, ini. Di struktur hutang dari PT Umar Bakri untuk Credit Suisse itu kan totalnya sampai 8,8 triliun 381 miliar 728 juta, di mana komposisi terbesar itu berasal dari Credit Suisse AG Singapura yang mencapai 5,8 miliar. Nah, angka 5,8 miliar tersebut yang berasal dari Credit Suisse itu kita bandingkan sama total kepemilikan saham atau total ya kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini kita singkirkan dulu untuk saldo labanya. Ini khusus untuk kalau di akuntansi itu share capital sama share capital sama share premium. Nah, kalau kita bandingkan untuk share capital dan share premium dari PT Umar Bakri ini itu kan masing-masing itu 1,3 dan 5,5, sehingga kalau dijumlahkan mencapai 6,9 triliun. Nah, ketika kita bandingkan bahwa dari ekuitasnya tersebut totalnya 6,9, sedangkan untuk utang jangka panjang ada satu pihak yang memberikan pinjaman yang hampir menyamai total share capital dan share premium dari perusahaan, itu kita bisa indikasikan bahwa bisa saja utang tersebut merupakan modal yang terselubung, di mana perusahaan melaporkan bahwa yang memegang saham ini A, sedangkan si B ini cuma memberikan pinjaman padahal dalam operasionalnya B ini sebenarnya yang memiliki kepemilikan saham yang paling besar di perusahaan tersebut, namun disamarkan menjadi dalam bentuk utang. Nah, jadi itu yang bisa diindikasikan bahwa atas total besaran hutang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap Credit Suisse
itu bisa diindikasikan, bisa menjadi indikasi. Apa sudah jelas? Oke, lanjut ya, soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu terkait dengan ekualisasi antara peredaran usaha dengan SPT tahunan dan SPT masa PPN. Nah, jadi kalau kita lihat di SPT masa PPN yang dilaporkan untuk dasar pengenaan pajaknya yang dilaporkan mencapai 158 miliar. 158 triliun 306 juta 306 miliar 748. Bentar, ini jumlahnya salah. Harusnya 1 miliar, ini yang benar. Jumlah DPP-nya itu 1,1 triliun 504 miliar 817 juta. Di mana pajak keluaran yang dilaporkan itu mencapai 100 miliar, sedangkan untuk PPN pajak masukannya itu mencapai 126 miliar, sehingga dalam SPT yang dilaporkan itu ada lebih bayar sebesar 26 miliar 680 juta 130 563 rupiah. Nah, di keterangan di soal itu diinformasikan bahwa PT Omar Bakri ini tidak memungut PPN atas penjualan karet dan tandan buah segar. Selain itu, PKP juga tidak pernah melakukan pembayaran PPN jasa luar negeri. Nah, di soal ini ditanyakan bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan hal tersebut. Nah, yang pertama itu kita bahas terkait dengan karet dan tandan buah segar. Kita lihat dulu dari struktur penjualan dari PT Omar Bakri ini itu terdiri dari 3 komponen, di mana komponen pertama itu adalah kelapa sawit dan produk turunannya, karet, dan tandan buah segar. Di mana masing-masing angkanya itu untuk kelapa sawit itu 1 triliun, untuk karet 475 miliar, dan tandan buah segar itu sebesar 29 miliar. Nah, kalau kita bandingkan antara DPP untuk DPP atas penyerahan yang telah dipungut PPN, itu angkanya dapat dari PPN pajak keluaran dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 100/10, dapat angka 1 triliun 528 juta. Sedangkan total penjualan yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya itu mencapai 1 triliun 504 miliar 817 juta. Nah, kalau kita selisihkan, terdapat angka 504 miliar 289 juta. Ini selisih atas penyerahan atau penjualan yang belum dipungut PPN oleh si PT Omar Bakri. Nah, kalau tadi kan di soal dikatakan bahwa si PT Omar Bakri ini tidak melakukan pemungutan PPN atas penjualan karet dan tandan buah segar. Nah, oleh karena itu kita telusuri angka 504 miliar 289 juta ini apakah benar berasal dari penjualan karet dan tandan buah segar. Nah, kita lihatlah di catatan atas laporan keuangan untuk bagian penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa benar bahwa angka 1 triliun 528 juta yang telah dipungut PPN itu benar-benar menunjukkan atas kelapa sawit dan produk turunannya. Sedangkan untuk karet dan tandan buah segar itu atas penjualannya tidak dipungut PPN oleh PT Omar Bakri. Nah, atas penjualan karet dan tandan buah segar ini itu kita harus lihat dulu tahun berapa terjadinya. Nah, kalau untuk jawaban ini bisa dibenarkan kalau misalnya ini terjadi di tahun sebelum diberlakukannya PP 81 tahun 2015. Itu dalam rentang waktu antara putusan MA 70 nomor 70 P/PUM/2013 sampai sebelum diberlakukannya PP 81 2015. Nah, dalam rentang waktu antara diterbitkannya putusan MA dan juga surat edaran yang menindaklanjuti putusan MA dan sebelum PP 81 2015 itu diterbitkan, itu atas penjualan karet dan tandan buah segar
itu tetap dikenakan PPN. Harusnya tetap dipungut PPN oleh perusahaan Omar Bakri. Sesuai dengan surat edaran nomor 24/PJ/2014 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Di mana di situ diatur bahwa karet dan tandan buah segar termasuk dalam barang yang dikenakan PPN. Nah, namun kalau kita lihat di soalnya ini kan yang dilaporkan itu tahun 2017, ya kan? Nah, di tahun 2017 itu yang berlaku adalah PP 81 tahun 2015. Nah, di PP 81 tahun 2015 itu dikatakan bahwa kegiatan usaha di bidang peternakan, terus perikanan, maaf. Nah, jadi di PP 81 itu juga masih yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan itu masih terkait dengan bidang peternakan dan perikanan yang diberikan fasilitas PPN. Maaf, aku ralat tadi ya. Jadi untuk karet dan tandan buah segar ini masih dikenakan PPN dalam rentang waktu untuk dari putusan MA sampai dengan berlakunya PMK 89 tahun 2020. Sorry. Nah, itu dikenakan PPN dengan tarif normal dikalikan dengan 10%. Nah, bedanya apa dengan PMK 89 tahun 2020? Nah, kalau di PMK 89 tahun 2020, karet dan tandan buah segar tersebut tetap dikenakan PPN, namun menggunakan DPP nilai lain, di mana nanti PPN yang dikenakan itu dikenakan tarif efektif 1%. Jadi itu bedanya dari rentang diterbitkannya surat edaran nomor 24 tahun 2014 dengan sekarang itu PMK 89 tahun 2020. Bedanya adalah saat sebelum diterbitkannya PMK 89 itu kita pakai DPP biasa, DPP atas penyerahan biasa. Dikalikan langsung dengan 10%. Nah, kalau sekarang sejak diberlakukannya PMK 89 tahun 2020 itu sekarang menggunakan DPP nilai lain. Nanti nilai tarif efektifnya adalah 1% dari penyerahan. Jadi atas 504 miliar ini harusnya tetap dikenakan, harus dipungut PPN. Jadi potensi pajaknya ada sebesar 50.428.900.000 rupiah. Itu yang harusnya dipungut PPN namun tidak dilakukan oleh si PT Umar Bakri. Nah, selanjutnya di soal juga dikatakan bahwa si PKP ini, PT Omar Bakri ini tidak pernah melakukan pembayaran PPN jasa luar negeri. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa untuk objek PPN sendiri itu kan selain dengan penyerahan BKP dan JKP di dalam negeri, tentunya impor BKP, pemanfaatan pemanfaatan BKP TB dari luar daerah pabean itu semuanya termasuk objek PPN. Jadi seharusnya PKP ini, apalagi karena dia telah menjadi PKP, seharusnya atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean itu tetap di store PPN-nya. Jadi dengan tarif 10% tarif normal. Nah, untuk potensi pajaknya sendiri, kita bisa lihat lagi di catatan atas laporan keuangan di perusahaan. Kalau kita lihat di catatan atas laporan keuangan perusahaan, itu tidak diketahui rincian beban-beban terkait dengan jasa yang digunakan oleh perusahaan. Di mana kalau kita lihat di rincian laporan keuangannya, jasa-jasa yang digunakan oleh perusahaan itu yang termasuk yang kemungkinan dilakukan di luar negeri, kemungkinan berasal dari luar negeri, itu bisa aja dari jasa profesional,
terus jasa keamanan jika dia jika jasa keamanan itu disediakan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki BUT di Indonesia. Nah, namun karena di catatan atas laporan keuangan itu tidak dilaporkan secara lebih rinci, maka kita lihat saja kita bisa membuat asumsi, di mana asumsi yang kita gunakan kita lihat di struktur hutang perusahaan. Nah, struktur hutang perusahaan kita lihat di komponen bisa dari hutang usaha dan juga bisa dari hutang lain-lain. Namun biasanya hutang usaha itu berkaitan dengan harga pokok pembelian barang dagangan, terus pembelian bahan baku, itu yang biasanya masuk dalam komponen hutang usaha. Sedangkan untuk hutang lain-lain biasanya itu terkait dengan beban-beban di luar beban pokok penjualan dan juga beban penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada hutang lain-lain kepada pihak ketiga yang perusahaan tersebut bukan berdiri atas dasar hukum Indonesia, yaitu dari Poseidon Corp Service. Nah, di sini kita bisa mengindikasikan, karena tidak ada informasi yang dilaporkan di catatan atas laporan keuangan, maka kita bisa berasumsi bahwa salah satu pemanfaatan jasa yang tidak dikenakan PPN itu adalah kepada Poseidon Corp Service, di mana kita bisa berasumsikan bahwa Poseidon Corp Service ini memberikan jasa yang termasuk jasa kena pajak dari luar negeri ke dalam daerah pabean, namun tidak dipungut PPN oleh si PT Umar Bakri. Untuk soal nomor 2, ada yang ingin tanyakan? Yang nanya untuk potensi PPN atas pemanfaatan jasa dari luar negeri itu kita bisa berasumsi jika menggunakan asumsi tadi bahwa karena di catatan atas laporan keuangan itu tidak diungkapkan lebih lanjut terkait dengan jasa-jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka kita bisa berasumsi bahwa dari struktur hutang lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya berasal dari penggunaan jasa dari luar negeri yang belum dikenakan PPN. Di mana kalau kita lihat dari catatan laporan keuangan atas hutang lain-lain, karena hutang usaha itu biasanya berkaitan dengan barang, sedangkan untuk hutang lain-lain itu di luar dari beban pokok penjualan, maka dari hutang lain-lain ini kan ada salah satu perusahaan yang tidak berdiri atas dasar hukum Indonesia, yaitu Poseidon Corp Service. Jadi kita bisa berasumsi bahwa salah satu perusahaan yang memberikan jasa kepada PT Umar Bakri yang berada di luar negeri, namun atas jasa yang diserahkan tersebut tidak dipungut PPN oleh PT Umar Bakri, itu adalah Poseidon Corp Service sebesar dengan nilai hutangnya itu 176.600.000.000. Nah, karena kita menggunakan asumsi ini dan kita tidak mengetahui besaran beban jasa yang seharusnya, maka kita langsung aja seperti yang dikatakan oleh Pak Aldo, bahwa kita langsung menggunakan asumsi saja bahwa untuk potensi pajaknya kita langsung kalikan aja 10%
dikalikan dengan total hutang lain-lain dari Poseidon Core Service. Itulah yang menjadi potensi PPN yang belum dipungut oleh PT Umar Bakri atas pemanfaatan jasa dari luar daerah PABN. Intinya untuk potensi, misalnya kalau kita disuruh nyari potensi, langsung aja kita menggunakan asumsi aja. Kalau misalnya informasi yang tersedia di laporan keuangan maupun di SPT itu tidak lengkap. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Itu terkait dengan ekualisasi beban-beban dengan SPT massa PPh pasal 21, pasal 2326, dan PPh pasal 42. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa untuk SPT massa itu DPP-nya totalnya 158 miliar, harusnya 155 miliar, 644.680, dengan PPh pasal 21 yang dipungut adalah sebesar 8.853.275.953 rupiah. Terus untuk SPT massa PPh pasal 23 dan 26 itu dilaporkan nihil. Begitupun juga dengan SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, pertama kita bahas dulu dari SPT massa PPh pasal 21. Nah, terkait dengan SPT massa PPh pasal 21, yang perlu kita ingat bahwa biaya yang biasanya termasuk dalam objek PPh pasal 21 itu adalah pertama, itu terkait dengan gaji, tunjangan, upah, dan perintilannya. Itu untuk pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap. Berhubungan dengan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Terus, selain itu biaya yang termasuk dalam objek PPh pasal 21 itu adalah segala jenis jasa yang diberikan oleh orang pribadi. Jadi jika kalau ada di struktur biaya dari perusahaan tersebut ada jasa, maka atas beban jasa tersebut kita lihat dulu di laporan keuangannya, di catatan atas laporan keuangannya. Apakah di catatan atas laporan keuangannya tersebut diungkapkan lebih lanjut, itu diserahkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, kalau tidak dijelaskan, maka kita menggunakan asumsi untuk menentukan besaran objek PPh 21 yang seharusnya. Terus selain itu kalau misalnya perusahaan juga ada membayar biaya pensiun. Dalam hal ini bukan imbalan pasca kerja, namun uang pensiun yang benar-benar diberikan kepada karyawannya yang telah pensiun. Selain itu biaya yang termasuk dalam objek PPh pasal 21 itu kalau perusahaan menggelar suatu kegiatan, terus timbul biaya, dan biaya tersebut diberikan kepada orang pribadi. Itu yang biasanya termasuk dalam objek PPh pasal 21. Nah, kalau kita lihat dari struktur biaya dari perusahaan tersebut, kita bisa lihat bahwa untuk beban-beban, itu kan yang dapat dikenakan PPh pasal 21, itu yang pertama adalah gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan. Terus gaji dan tunjangan lainnya, itu yang udah pasti termasuk PPh pasal 21. Nah, untuk jasa-jasa yang lain, itu kita perlu analisis lagi, atau kita perlu informasi lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama itu untuk bongkar muat dan pelabuhan. Ini kan biasanya ini termasuk jasa. Nah, atas jasa ini kita bisa ini kita cari dulu informasi lebih lanjutnya. Apakah bongkar muat dan pelabuhan tersebut jasanya diberikan oleh orang pribadi atau badan. Nah, tapi karena secara logika untuk bongkar muat dan pelabuhan itu nggak mungkin
dilakukan oleh orang pribadi, maka untuk bongkar muat dan pelabuhan kita bisa berasumsi bahwa ini dilakukan oleh badan. Jadi tidak termasuk objek PPh pasal 21. Terus lanjut untuk komisi penjualan. Ini kan kalau komisi penjualan, biasanya komisi penjualan itu diberikan kepada pihak yang membantu perusahaan dalam menjual barang dagangannya. Biasanya kalau kita ingat itu kayak konsinyasi, di mana kalau konsinyasi itu perusahaan memberikan beban komisi kepada perusahaan tempat pihak yang membantunya menjual barang dagangannya. Namun untuk komisi penjualan ini masih belum kita masih belum bisa memastikan apakah komisi penjualan tersebut diberikan kepada orang pribadi atau badan. Jadi kita nanti menggunakan asumsi saja. Jadi misal kalau ada jasa atau ada beban terkait dengan jasa, itu kita asumsikan saja. Ini termasuk orang pribadi atau badan. Seperti yang intinya dari asumsi tersebut kita tuliskan di lembar jawaban UAS kita supaya pas dinilai, seperti kata Paldo, bahwa Paldo tahu kita menggunakan asumsi yang mana. Selama asumsi tersebut bisa dibenarkan. Seperti kan kalau untuk komisi penjualan kan kita berasumsi bahwa ini tidak di soal itu tidak diinformasikan lebih lanjut. Otomatis untuk menentukan dia termasuk objek PPh pasal 21 atau PPh 23 kita menggunakan asumsi untuk memperjelas jawaban kita. Terus lanjut lagi, selain itu jasa profesional, terus untuk imbalan pasca kerja itu tidak termasuk objek PPh pasal 21, beda dengan pensiun. Kalau kita ingat, imbalan pasca kerja itu terkait dengan kalau teman-teman masih ingat di akuntansi keuangan menengah 2, itu yang kalau nggak salah bab 2, bab 20-an lah, yang terkait dengan pensiun gitu. Itu kan ada beban imbalan kerja sama, intinya itulah, itu yang terkait dengan imbalan pasca kerja. Situ kan kalau imbalan pasca kerja belum ada pensiun yang dibayarkan. Itu perhitungannya kalau mau lebih rincinya bisa pelajarin ulang yang AKM bab kedua, tapi tidak material dulu untuk dipelajari di analisis laporan keuangan ini. Karena di analisis laporan keuangan itu biasanya kita cuma menentukan apakah beban tersebut termasuk objek PPh potong pungut atau tidak. Untuk menghitung angka pastinya, apalagi angka pasti yang ribet, itu biasanya tidak dipertanyakan. Terus untuk beban sewa. Nah, untuk beban sewa itu kan tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21, namun masuk ke objek PPh pasal 23 sama objek PPh pasal 4 ayat 2. Nanti yang membedakannya adalah apakah sewa tersebut atas tanah dan atau bangunan atau selain dari tersebut. Kalau selain dari tanah dan atau bangunan itu nanti masuk ke objek PPh pasal 23. Sedangkan kalau sewa atas tanah dan atau bangunan itu bisa masuk ke pertama, bisa masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa dan tanah dan atau bangunan, atau bisa juga masuk ke objek PDRD. Tapi jarang banget objek PDRD atas pajak hotel. Itu kan kalau pajak hotel itu kalau misalnya salah satunya itu kalau perusahaan itu nyewa kamar indekos, di mana pemilik kosnya itu punya lebih dari 10 kamar. Tapi itu jarang banget masuk. Biasanya kalau untuk beban sewa itu kalau nggak masuk PPh pasal 23, masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Terus yang bisa masuk juga di objek PPh potong pungut itu transportasi. Itu tergantung apakah jasa transportasi tersebut diberikan oleh orang pribadi atau badan. Terus lanjut, perbaikan dan pemeliharaan dan keamanan. Untuk perbaikan dan pemeliharaan dan keamanan sama, itu kita untuk lebih jelasnya, karena di catatan atas laporan keuangan perusahaan ataupun informasi di soal tidak dijelaskan lebih lanjut, untuk menghitung besaran potensinya, untuk besaran objek dan juga potensinya masing-masing,
kita menggunakan asumsi saja. Dan catatannya kita harus tuliskan asumsi yang kita gunakan di lembar jawaban kita. Nah, lanjut ya. Jadi tadi untuk PPh pasal 21 di sini kita asumsikan saja bahwa untuk yang termasuk dari objek PPh pasal 21 itu gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, gaji dan tunjangan lainnya, terus komisi penjualan, jasa profesional, dan jasa keamanan. Nah, jadi kita totalkan total DP PPh pasal 21 berdasarkan analisis yang kita lakukan itu angkanya mencapai 269.865 juta. Sedangkan DPP yang dilaporkan di SPT masa PPh pasal 21 angkanya hanya 150.444.680.000 rupiah. Jadi ada selisih DPP yang belum dilaporkan. Nah, terus karena PPh pasal 21 itu erat kaitannya sama PTKP sama jumlah pegawainya. Nah, untuk apa sih kita tahu jumlah pegawai sama PTKP? Nah, tentunya karena dari PPh pasal 21 yang menjadi DPP itu bukan PH bruto. Tetapi yang menjadi DPP-nya adalah kita tentukan dulu apakah objek PPh pasal 21 tersebut termasuk pegawai tetap, ataukah termasuk pegawai tidak tetap, atau termasuk bukan pegawai, atau termasuk peserta kegiatan, atau objek lainnya. Nah, kalau kita pelajari, ingat-ingat kembali terkait dengan PPh potong pungut, itu untuk PPh 21 itu objeknya ada bisa atas pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan berkala, bukan pegawai, komisaris mantan pegawai, terus sama peserta kegiatan, di mana masing-masing dari objek tersebut memiliki perhitungan DPP yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan PH neto kurang PTKP, ada yang menggunakan PH bruto kurang PTKP, ada yang 50% kali PH bruto, sama ada yang menggunakan PH bruto saja. Nah, kalau di soal, kembali lagi, kalau di soal itu tidak diberikan informasi lebih lanjut terkait dengan PTKP sama jumlah pegawai atau jumlah orang yang mendapatkan penghasilan, maka untuk potensi pajaknya kita langsung asumsikan saja bahwa DPP tersebut telah sesuai dengan perhitungan dan langsung dikalikan saja dengan tarif terendah dari tarif progresif pasal 17 yaitu tarif 5%. Jadi potensi pajaknya atas selisih DPP yang belum dilaporkan itu ada potensi pajak yang belum di-store dan dilaporkan sebesar 5.711 juta. Itu untuk PPh pasal 21. Terus untuk ekualisasi PPh pasal 23 dan 26, sini kita main di asumsi saja bahwa tadi untuk selain jasa-jasa yang telah dikenakan di PPh pasal 21, itu kita asumsikan bahwa itu dilakukan oleh badan. Di mana yang pertama itu adalah bongkar muat. Sini harusnya tambah lagi beban sewa. Namun karena beban sewanya itu tidak diberikan informasi bahwa sewa tersebut atas tanah dan bangunan atau selain tanah dan atau bangunan. Jadi kalau kita menggunakan jawaban ini, kita asumsikan saja bahwa untuk sewa tersebut itu termasuk tanah dan atau bangunan, sewa atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan untuk jasa-jasa lain, beban-beban atas jasa-jasa yang lain yang dilaporkan di laporan keuangan itu termasuk objek PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh badan. Nah, di sini komponennya adalah bongkar muat dan pelabuhan, terus komisi penjualan dengan asumsi penghasilannya itu diterima oleh badan, terus perbaikan dan pemeliharaan, jasa profesional, keamanan, dan transportasi. Mana total DPP-nya itu mencapai 90 miliar. Namun yang dilaporkan itu di SPT masa nihil, sehingga ada selisih objek PPh 23 yang belum
dipungut yang belum dipotong dan dilaporkan dalam SPT masa PP23 sebesar 90 miliar sekian. Di mana potensi pajaknya itu dikalikan dengan 2% karena itu semua adalah termasuk objek PP23 atas jasa. Di mana untuk jasa sendiri tarifnya adalah 2%. Jadi tadi dari selisihnya kita kalikan dengan tarifnya 2% mendapatkan angka potensi pajak PPh pasal 23 sebesar 1.811.320.000 rupiah. Terus untuk PPh pasal 26 itu kita bisa ingat kembali bahwa dari struktur biaya perusahaan itu termasuk beban keuangan, di mana beban keuangan itu erat kaitannya dengan beban bunga. Nah, kalau kita ingat kalau beban bunga itu atas bunga yang dibayarkan kepada lembaga jasa keuangan itu tidak terutang PPh pasal 23. Jadi untuk beban keuangan selain bunga Credit Suisse itu tidak dipungut PPh 23. Jadi tidak kita laporkan di PPh pasal 23. Sedangkan untuk bunga Credit Suisse yang berada di Singapura itu kan tidak termasuk pengecualian dari objek PPh pasal 23, namun termasuk objek PPh pasal 26. Karena bunga tersebut diterima oleh SPLM. Jadi untuk PPh pasal 26-nya itu potensi pajaknya didapatkan dari beban bunga yang dilaporkan dilaporkan atas pinjaman Credit Suisse sebesar 891 miliar dikalikan dengan tarif 20% atau kalau di soal ada tarif P3B kita pakai tarif P3B, tapi kalau di soal tidak diketahui tarif P3B-nya kita pakai tarif normal saja 20%. Dapatkan potensi pajaknya 178 miliar. Nah, ada yang nanya, misal kalau gimana sih kalau misalnya di pengerjaan ekualisasi ini untuk jasa-jasa tadi yang menggunakan asumsi, apakah masing-masing ditulis di PP pasal 21 untuk asumsi diterima oleh orang pribadi, terus di PP pasal 23 kita tulis lagi asumsi penghasilan diterima oleh badan. Itu sebenarnya tergantung dari teman-teman lagi. Intinya atas beban atas jasa tersebut semuanya kita laporkan di semua kita tuliskan di ekualisasi. Misalnya kalau kita mau catat double juga nggak apa-apa, tapi kita perjelas bahwa ini dicatat double karena menggunakan asumsi semisal komisi penjualan itu diterima oleh badan. Atau misalnya kalau di PP pasal 21 kita tulis komisi penjualan sebagai salah satu objek PP pasal 21 karena asumsinya itu diterima oleh orang pribadi. Kalau mau tulis satu saja nggak apa-apa, tapi ingat tuliskan asumsi teman-teman di lembar jawabannya, di mana tulis di awal bahwa untuk jasa-jasa ini dalam pengerjaan ekualisasi ini diasumsikan diterima oleh orang pribadi, sedangkan untuk jasa BCD itu diberikan oleh badan, sehingga untuk jasa A dikenakan objek PPh pasal 21, sedangkan untuk jasa BCD dikenakan objek PPh pasal 23. Jadi kembali lagi dari pengungkapan informasi yang teman-teman tuliskan di lembar jawabannya. Terus tadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu kan kalau dilihat di soal sini yang objek PPh pasal 2 karena di sini untuk penghasilan keuangannya itu tidak diberikan, tidak diinformasikan lebih lanjut di catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya itu juga termasuk bisa termasuk dari objek PPh pasal 4 ayat 2. Semisal bunga penghasilan keuangan ini berasal dari bunga deposito dan bunga tabungan perusahaan. Nah, kalau termasuk dari penghasilan keuangan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan itu diinformasikan bahwa itu berasal dari bunga deposito dan juga bunga pinjaman,
bunga atas pinjaman dari bank itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Namun karena tidak diinformasikan di soal, maka kita bisa tuliskan di ekualisasi PPh pasal 4 ayat 2. Namun dengan catatan kita tuliskan juga lagi asumsinya bahwa asumsi penghasilan keuangan yang diterima oleh perusahaan itu berasal dari bunga yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, termasuk objek PPh pasal 4 ayat 2. Ini bisa termasuk penghasilan keuangan. Teman-teman yang tanyain, mungkin sambil menunggu pertanyaan, kumit dulu ya, soalnya lagi azan di sini. Teman-teman ada yang ingin ditanyain mulai dari soal 1, soal 2, soal 3 atau selain itu? Atau kalau nggak ada, aku lanjut aja ya ke soal 4. Jadi secara ringkas lagi tadi untuk ekualisasi dari SPT beban-beban di pelaporan SPT, beban-beban yang dilaporkan oleh WP di laporan keuangan dengan pelaporan SPT PPh masa PPh pasal 21, pasal 23, 26 dan PPh pasal 4 ayat 2 itu intinya biasanya terkait dengan beban atas jasa. Itu yang paling terkait dengan objek PPh potong pungut. Di laporan keuangan itu biasanya itu yang paling sering masuk dalam ekualisasi. Namun terus lanjutnya lagi kalau misalnya atas jasa tersebut tidak ditahu informasinya diberikan kepada orang pribadi atau badan, maka teman-teman gunakan saja asumsi bahwa jasa tersebut digunakan
diberikan oleh orang pribadi atau badan untuk menentukan klasifikasinya apakah termasuk objek PPA pasal 21 atau pasal 23. Terus kalau nggak ada lebih lanjut, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau di soal nomor 4 ini terkait dengan menganalisis transaksi hubungan istimewa yang dilakukan oleh PT Omar Bakri. Terus di sini buatlah rincian transaksi hubungan istimewa dalam tabel berikut ini. Nah, jadi di soal nomor 4 ini terkait dengan menganalisis transaksi apa saja yang dilakukan oleh PT Umar Bakri dengan perusahaan yang memiliki atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya. Nah, terkait dengan untuk menganalisis apa saja transaksi hubungan istimewa, itu kalau dari soal itu kita lihat di catatan atas laporan keuangannya. Di catatan atas laporan keuangan itu biasanya ada bagian, ada salah satu bagian yang melaporkan apa saja transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya. Nah, kalau di soal ini itu terdapat di poin 16, di mana transaksi dengan pihak berrelasi itu berasal dari piutang lain-lain dan juga piutang pihak berrelasi dan juga hutang pihak berrelasi jangka pendek dan juga hutang berrelasi jangka panjang itu yang dilaporkan oleh perusahaan yang termasuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, kalau untuk menentukan sebenarnya apakah itu termasuk transaksi penjualan atau transaksi pembelian, biasanya kita lihat di klasifikasi piutang maupun hutang yang dibuat oleh perusahaan tersebut di laporan posisi keuangannya atau neraca. Nah, kalau dia terkait dengan transaksi penjualan, maka itu harusnya dilaporkan sebagai piutang usaha. Sedangkan kalau itu terkait dengan transaksi pembelian, itu harusnya dilaporkan sebagai hutang usaha. Itu bedanya kalau misalnya perusahaan melaporkan hutang transaksi dengan pihak berrelasi tersebut sebagai hutang usaha, maka biasanya itu terkait dengan transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak terkait. Kalau misalnya pihak yang memiliki hubungan istimewa piutangnya dilaporkan dalam piutang usaha, maka itu termasuk dikategorikan sebagai transaksi penjualan oleh perusahaan kepada perusahaan terkait, pihak terkait tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini di soalnya, untuk komponen dari piutang sendiri, untuk piutang usaha dikatakan bahwa piutang usaha itu murni terdiri atas pihak ketiga saja. Jadi tidak ada piutang usaha kepada pihak yang berrelasi. Jadi kalau kita melihat dari piutang usaha saja, itu tidak ada transaksi penjualan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita bisa telusuri di catatan atas laporan keuangan bagian penjualan. Biasanya kalau perusahaan yang list di Bursa Efek, itu biasanya lebih rinci lagi menuliskan penjualannya tersebut atas penjualan barang apa saja, terus penjualan tersebut diserahkan kepada pihak siapa saja. Itu biasanya lebih rinci, biasanya kalau di catatan atas laporan keuangan. Namun kalau di soal itu tidak diberikan informasinya, maka kita gunakan saja informasi yang ada dulu. Kita manfaatkan informasi yang ada. Terus jika memerlukan informasi lebih lanjut, kita menggunakan asumsi. Nah, pertama untuk piutang lain-lain karena tidak terkait dengan piutang usaha, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi pembelian transaksi penjualan barang dagangan di antara pihak yang terkait. Namun bisa saja terjadi transaksi selain itu, namun tidak termasuk transaksi penjualan
bahan baku, barang jadi atau barang dagangan. Nah, jadi untuk PT ASD, Bakri Oil Palm Seed, Koperasi Karyawan, sama lain-lain, itu kita laporkan nanti tulis nama mitra transaksinya, terus kita catat nilai transaksinya masing-masing, terus untuk jenis transaksinya untuk piutang lain-lain, kalau kita pilih di sini, terkait dengan piutang lain-lain itu biasanya berupa penjualan atau pembelian barang modal, tapi terus penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud, sama penyerahan atau perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Untuk penyerahan jasa, itu biasanya dimasukkan ke piutang usaha. Jadi untuk yang piutang lain-lain ini, bisa kita catat peminjaman uang. Karena dari bisa berupa penjualan untuk pembelian barang modal, terus penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud, peminjaman uang, ataupun penyerahan atau perolehan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Namun kalau kita lihat di soal itu tidak terdapat penjualan atau pembelian aktiva tetap kalau kita lihat di catatan atas laporan keuangan. Yang ada hanya pembelian aset tetap, namun di pembelian aset tetap itu tidak dijelaskan lebih lanjut itu atas aset tetap apa. Jadi untuk yang piutang lain-lain ini kita bisa mengasumsikan bahwa ini semuanya adalah berupa peminjaman uang. Karena di piutang lain-lain itu tidak termasuk transaksi atas penjualan barang berwujud. Barang berwujud ini dalam hal bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan. Jadi lebih logis kita masukkan ke kategori peminjaman uang. Mana PT Umar Bakri memberikan peminjaman uang kepada PT ASD Bakri Oil Palm Seed, Koperasi Karyawan, dan juga PT Bakri Santosa Persada. Terus untuk piutang pihak berelasi, yang di bawahnya itu sebenarnya terkait dengan piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Mana rinciannya itu ada PT Bakri Santosa sebesar 1,6 miliar, 1 triliun 6 miliar, terus Indogreen 1 triliun 242 miliar 948 juta, PT Indoplankton, PT ASD Bakri On Palm Seed, PT Bakri Rekin Bioenergi, PT Mentobi Makmur, PT Mentobi Mitra Lestari itu tidak memiliki piutang pihak berelasi dan lain-lain. Jadi untuk yang piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi ini kita bisa kategorikan saja sebagai peminjaman uang. Nah, sedangkan untuk utang usaha di sini kan kalau kita lihat struktur liabilitas jangka pendek dari perusahaan PT Umar Bakri ini, di hutang usaha itu ada hutang usaha kepada pihak berelasi. Mana pihak berelasinya ini adalah di sini diungkapkan lebih lanjut di catatan atas laporan keuangan, itu merupakan hutang kepada koperasi karyawan. Nah, terus karena ini terkait dengan hutang usaha, nah biasanya hutang usaha itu terkait dengan pembelian barang yang berkaitan dengan operasional inti dari perusahaan. Nah, terus apa operasional inti dari perusahaan itu kalau bukan pembelian barang, pastinya berkaitan dengan jasa yang berkaitan dengan operasional inti dari perusahaan. Nah, di sini kan kalau untuk koperasi karyawan bisa termasuk pembelian barang berwujud dan juga bisa termasuk penyerahan jasa atau menerima jasa dari koperasi karyawan. Namun di sini teman-teman bisa di sini untuk saksinya teman-teman bisa menggunakan pembelian barang berwujud ataupun juga bisa menggunakan penyerahan jasa. Tapi nanti ditulis saja di keterangannya bahwa di sini diasumsikan bahwa kalau koperasi karyawan itu atas utang usahanya sebesar 10
hutang usaha yang dilaporkan itu termasuk penyerahan jasa, penerimaan jasa atau hutang usaha yang dalam hal PT Omar Bakri membeli barang berwujud dari koperasi karyawan yang berkaitan dengan kegiatan operasional inti perusahaan. Kegiatan operasional itu maksudnya terkait dengan kegiatan menjual barang dagangan dari perusahaan. Jadi intinya untuk pemilihan jenis transaksinya, teman-teman bisa pilih di antara kemungkinan yang ada. Namun untuk lebih jelasnya dituliskan di keterangan kenapa memilih jenis transaksi tersebut. Nah, untuk membedakannya, untuk klasifikasi untuk klasifikasi secara garis besar, ingat aja kalau untuk piutang usaha ataupun utang usaha itu pasti berkaitan sama kegiatan inti operasional dari perusahaan. Sedangkan untuk piutang lain-lain itu piutang lain-lain ataupun hutang lain-lain itu tidak berkaitan sama kegiatan operasional inti dari perusahaan. Jadi di sini yang kita masukkan sebagai pihak-pihak atau mitra transaksi dari pihak yang memiliki hubungan istimewa itu yang pertama PT ASD Bakri Oil Palm Seed, terus Koperasi Karyawan, terus PT Bakri Sentosa Persada, terus Indogreen International Limited, PT Indo Plantation, PT Bakri Rekin Bioenergi, PT Mentobi Makmur Lestari, dan PT Mentobi Mitra Lestari, dan juga lain-lain. Namun di sini lain-lainnya karena tidak diinformasikan lebih lanjut, kita tulis saja nama mitra transaksinya lain-lain. Namun diperlukan pengungkapan lebih lanjut lagi. Nah, itu kalau kita lihat di soalnya. Nah, kalau misalnya di soal yang lain atau misal kalau kita selain dari soal ini, gimana sih caranya untuk menentukan transaksi dengan hubungan istimewa? Nah, kalau dari laporan keuangan itu sebenarnya bisa kita mengecek pos-pos. Dimana yang pertama itu kita lihat dulu di struktur kepemilikan saham perusahaan tersebut. Nah, di struktur untuk apa sih kita melihat struktur kepemilikan saham dari perusahaan tersebut? Nah, di sini kita bisa cari pihak mana saja yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk menentukan, untuk melihat apakah dari perusahaan yang memiliki saham di PT Omar Bakri ini atau perusahaan yang terkait itu apakah melakukan transaksi dengan tempat dia berinvestasi. Itu untuk kegunaan dari mengecek pos terkait dengan struktur kepemilikan saham. Untuk struktur kepemilikan saham itu biasanya dilaporkan di catatan atas laporan keuangan. Kalau bukan di bagian ekuitas, itu juga nanti di bagian akhir, nanti biasanya juga di bagian akhir catatan atas laporan keuangan ada juga pos yang terkait dengan struktur kepemilikan saham. Nah, terus pos yang perlu dicek lagi itu terkait dengan investasi. Gunanya untuk investasi itu kita mengecek pos investasi itu apa? Sama aja sih sama struktur kepemilikan saham. Bedanya kalau di struktur kepemilikan saham kita mencari pihak yang memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan yang kita periksa. Kalau investasi kita cari pihak di mana WP itu melakukan investasi. Nah, kalau kita tahu pihak-pihak apa saja yang memiliki hubungan istimewa, barulah kita lihat nanti di informasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika ada transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa, tentunya itu menjadi transaksi dengan pihak berrelasi. Nah, pos apa lagi yang perlu dicek? Pos penjualan. Nah, di pos penjualan biasanya ya itu diungkapkan juga bahwa penjualan ini atas barang-barang apa saja. Terus atas penjualan tersebut, keseluruhan penjualan tersebut itu dijual kepada pihak apa saja. Apakah kepada pihak ketiga berapa, kepada pihak yang memiliki berrelasi
berapa, dan sebagainya. Terus kalau tidak ada, ya intinya kalau tidak ada informasi dari pos-pos ini, kita gunakan saja informasi yang tersedia di soal. Terus untuk misalnya dari informasi yang ada di soal itu masih kurang, kita gunakan asumsinya. Dan ingat, tuliskan asumsi yang teman-teman gunakan. Nah, tadi selain investasi, pos yang perlu dicek juga selain penjualan, terus beban penjualan, masuk HPP ini terkait dengan apakah perusahaan melakukan pembelian kepada pihak yang berrelasi. Nah, kalau melakukan pembelian kepada pihak yang berrelasi, kita telusuri lagi apakah harga yang digunakan dalam transaksi dengan pihak berrelasi itu sudah berada dalam kisaran harga wajar atau tidak. Karena terkait dengan transaksi dengan pihak yang berrelasi, itu harus menggunakan harga pasar atau harga wajar. Terus beban terkait dengan jasa. Ini sama. Biasanya yang terkait dengan jasa itu, apalagi kalau terkait dengan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance atau transfer pricing, itu biasanya terkait dengan jasa jasa royalti atau jasa itu biasanya jasa know-how, kalau nggak salah know-how. Itu biasanya jasa yang diberikan oleh induk perusahaan di luar negeri kepada anak perusahaannya atau anak perusahaan atau BUT-nya di Indonesia, di mana atas jasa yang diberikan tersebut dikenakan beban oleh induk perusahaan. Gunanya apa? Gunanya itu untuk melakukan profit shifting, di mana beban di Indonesia itu dibesarkan, sedangkan supaya menghasilkan laba yang lebih rendah dan membayar pajak yang lebih rendah juga. Itu untuk beban terkait jasa. Terus beban keuangan, piutang, utang, sama rincian saldo dan transaksi dengan pihak berrelasi. Itu yang pos yang terkait transaksi dengan hubungan istimewa, teman-teman bisa cek. Nah, itu know-how. Thank you. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor 4. Sama kemungkinan soal yang terkait dengan transaksi dengan hubungan istimewa. Sampai sini ada yang teman-teman ingin tanyakan terkait dengan soal 18-19, atau mungkin juga terkait dengan materi lain. Mungkin kalau materi lain sebisa mungkin aku jawab kalau aku tahu jawabannya. Kalau ada yang ditanyain bisa chat aja atau langsung juga boleh. Teman-teman, ada yang mau ditanyain terkait dengan soal UAS 18-19? Mungkin ada yang pembahasan yang terlalu cepat atau yang kurang jelas.
mau sampai jam 15 WIB ya. Kalau nggak ada, aku tutup. Kalau ada, langsung aja chat. Oke. Terkait kita ada yang nanyain terkait dengan penggelembungan biaya gaji. Terkait dengan penggelembungan. Oke, sorry. Terkait dengan biaya penggelembungan gaji, dengan biaya penggelembungan gaji itu biasanya dalam praktiknya perusahaan itu memanfaatkan celah-celah yang ada. Nah, biasanya praktik penggelembungan gaji itu kok untuk kita analisis satu-satu ya. Kalau untuk perusahaan yang masih menggunakan tarif PPh final, biasanya gaji yang diberikan oleh pegawainya itu bukan dalam bentuk uang atau tunjangan, tapi sebisa mungkin gajinya itu diberikan dalam bentuk natura. Gunanya apa? Gunanya kalau terkait dengan perusahaan yang masih menggunakan tarif PPh final, itu kan seperti yang kita ketahui bahwa PPh yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut itu atas omsetnya. Jadi nggak peduli total biayanya itu berapa, yang dikenakan PPh itu atas omsetnya saja. Nah, ketika perusahaan tersebut hanya dikenakan omsetnya saja, maka walaupun yang dibebankan itu sampai misal omsetnya 1,1 miliar, terus biayanya itu 1 miliar. Nah, walaupun seharusnya laba brutonya hanya 100 juta, namun yang dikenakan pajak tetap hanya atas omsetnya saja. Nah, jadi bagi perusahaan yang menggunakan tarif PPh final, biasanya perusahaan tersebut salah satu praktik untuk mengurangi pajak yang perlu dibayar, termasuk membantu karyawannya dalam hal mengurangi pajak yang perlu dibayar oleh pegawai tersebut adalah dengan memberikan imbalan berupa natura kepada karyawannya. Kenapa? Karena kalau natura tersebut itu kan nggak termasuk objek PPh pasal 21 bagi karyawan, karena dikatakan bahwa natura itu tidak termasuk dalam komponen PH bruto karyawan dalam menghitung PPh pasal 21. Begitupun juga dalam menghitung PPh tahunannya. Jadi terkait dengan PPh pasal perusahaan yang menggunakan PPh pasal final, biasanya biaya gajinya itu yang diberikan dalam bentuk uang ataupun tunjangan itu sebisa mungkin sedikit, dan yang diberikan itu biasanya lebih banyak dalam bentuk natura. Ini gunanya dalam hal mengecilkan PPh pasal 21 yang perlu dipungut oleh perusahaan. Nah, terus terkait dengan beban gaji yang digelembungkan, itu kalau praktiknya dalam perusahaan yang menggunakan tarif normal, gimana ya contohnya? Oke. Nah, terus biasanya juga dengan misalnya kalau penggelembungan itu biasanya itu dilakukan oleh perusahaan untuk membesarkan biayanya, di mana perusahaan itu mencatat gaji itu dibesarkan dengan mencatat tambahan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Namun
biasanya kalau praktiknya ya secara simpel untuk menggelembungkan biaya gaji menjadi lebih besar, namun tidak perlu memotong PPh pasal 21 yang lebih banyak juga. Perusahaan itu memanipulasi jumlah karyawan yang dimiliki, di mana dengan catatan bahwa jumlah karyawan tersebut yang ditambah itu adalah karyawan fiktif, dan juga biaya gaji kepada karyawan tersebut masing-masing tidak melebihi PTKP dari karyawan tersebut, sehingga perusahaan melaporkan gaji yang lebih banyak namun tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 21 yang lebih banyak pula, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk PPh pasal 21 sendiri, apalagi untuk karyawan yaitu pegawai tetap, itu perlu dikurangi dulu dengan PTKP. Jadi ketika gaji fiktif yang diberikan kepada karyawan fiktif tersebut belum melebihi PTKP, tentunya tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 21 lebih lanjut. Nah, ya, intinya biaya gajinya, penggelembungan gajinya itu praktiknya dia jumlah karyawannya itu dilaporkan sebanyak mungkin, terus masing-masing karyawan fiktif tersebut dilaporkan menerima gaji yang nilainya itu di bawah PTKP. Itu terkait dengan kemungkinan praktik penggelembungan biaya gaji. Nah, konsekuensinya tadi kan perusahaan melaporkan biaya yang lebih tinggi sehingga menghasilkan laba kena pajak yang lebih rendah. Terus di satu sisi perusahaan juga tidak perlu lebih repot melakukan pemotongan PPh pasal 21 karena gaji yang diberikan atau beban gaji yang dilaporkan terhadap karyawan fiktif tersebut masih berada di bawah PTKP. Nah, terus ada lagi teman kita yang nanya terkait dengan soal suku bunga bank sama suku bunga kepada pemegang saham. Itu gimana? Nah, terkait dengan pinjaman kepada pemegang saham, itu dalam praktiknya bunga kepada pemegang saham itu pinjaman kepada pemegang saham itu masih diperbolehkan dengan catatan bahwa kalau nggak salah itu intinya ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar pinjaman dari pemegang saham itu diperbolehkan untuk diakui biayanya. Nah, selain itu syaratnya juga adalah pinjaman dari pemegang saham itu harus berada di kisaran suku bunga wajar. Jangan sampai berada di atas suku bunga wajar, karena kalau berada di atas suku bunga wajar itu termasuk indikasi adanya dividen terselubung. Nah, terus terkait dengan pinjaman, selain itu kan perusahaan pemegang saham juga itu bisa melakukan pinjaman tanpa bunga. Jadi pemegang saham ini bisa menggunakan dua opsi. Dia bisa menggunakan pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan, dia juga bisa menggunakan pinjaman dengan bunga. Nah, terkait dengan pinjaman tanpa bunga itu dilaporkan di PMK PP kalau nggak salah, PP 94 tahun 2020. Nah, di PP 94 tahun 2020 itu terkait dengan pinjaman tanpa bunga. Nah, terkait dengan PP 94 tahun 2020 itu, kalau misalnya pemegang saham memberikan pinjaman kepada perusahaan, itu diperkenankan tanpa bunga selama, bentar aku buka ya dulu, PMK 94. Nah, di PP 94
itu, nah ini pasal 12. Nah, untuk pinjaman tanpa bunga bagi dari pemegang saham kepada wajib pajak itu diperbolehkan selama ini ada 4 syaratnya, bisa dibaca Mas, teman-teman baca atau bisa buka juga. Nah, jadi kalau semisal dari pemegang saham tersebut memberikan pinjaman tanpa bunga tapi tidak memenuhi eh, keseluruhan syarat di sini. Kenapa keseluruhan? Karena di sini ada kata dan. Jadi syarat-syarat ini harus bersifat kumulatif. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi semuanya, maka atas pinjaman tanpa bunga tersebut harus diakui ada bunganya, dan atas bunga tersebut atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Nah, terkait dengan pinjaman dengan bunga, jika atas suku bunga yang ditetapkan oleh pemegang saham dengan suku bunga wajar yang beredar atau yang berlaku saat itu berbeda, maka kita lihat dulu apakah suku bunga tersebut, suku bunga yang ditetapkan oleh pemegang saham itu ada indikasi manipulasi terjadinya profit shifting. Nah, jika misalnya berada di angka yang tidak wajar, maka seharusnya atas suku bunga tersebut dikoreksi sehingga menggunakan suku bunga wajar. Nah, kenapa perlu dikoreksi? Karena kalau misalnya suku bunganya itu lebih rendah, jika suku bunganya itu lebih rendah, maka itu ada indikasi bahwa perusahaan pemegang saham yang meminjamkan uang kepada perusahaan itu ingin melaporkan pihaknya yang ingin melaporkan laba yang lebih rendah dengan cara meminimalkan penghasilan yang dilaporkan. Caranya adalah dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari suku bunga wajar. Nah, kalau sebaliknya misalnya suku bunganya itu lebih tinggi daripada suku bunga pasar, maka indikasinya adalah perusahaan yang menerima pinjaman dari pemegang saham, dia ingin melaporkan laba yang lebih rendah dengan cara membesarkan beban yang dilaporkan. Salah satunya adalah dengan beban keuangan yang dilaporkan lebih tinggi. Konsekuensinya kalau di perusahaan itu melaporkan beban yang lebih tinggi, tentunya di pemegang saham dia itu nanti akan melaporkan penghasilan yang lebih tinggi pula. Jadi di perusahaan kalau misalnya suku bunga yang ditentukan oleh pemegang saham itu lebih tinggi daripada suku bunga wajar, maka konsekuensinya bagi perusahaan yang menerima pinjaman dia akan melaporkan laba yang lebih rendah karena beban yang lebih tinggi, tapi di sisi lain pemegang saham dia nanti akan melaporkan laba yang lebih tinggi karena penghasilan yang dilaporkan juga lebih tinggi. Nah, kalau misalnya suku bunga yang ditetapkan pemegang saham itu lebih rendah, maka sebaliknya. Nah, kalau potensi pajaknya gimana? Nah, terkait misalnya dengan bunga, sini. Terkait dengan bunga, potensi pajaknya itu kalau sini betul saja. Bunga wajar lebih tinggi. Ini kan konsekuensinya selisih selisih atas beban yang dilaporkan dan beban yang seharusnya. Beban yang seharusnya itu kalau menggunakan suku bunga wajar
itu akan dikenakan kalau pinjaman biasa. Kalau suku bunga wajar lebih rendah dari suku bunga yang ditetapkan, beban yang dilaporkan ini kalau dari sudut pandang perusahaan lebih tinggi. Nah, koreksinya gimana? Koreksinya yang pertama adalah yang diakui sebagai bunga pinjaman itu hanya atas suku bunga wajar saja. Nah, atas selisih bunga kalau menggunakan suku bunga wajar dan menggunakan suku bunga yang ditetapkan, atas selisihnya tersebut dianggap sebagai dividen. Penerapan dari pasal 18 Undang-Undang PPH. Nah, kalau teman-teman ingat, ini pernah disinggung oleh Paldo. Kalau sebelum adanya Undang-Undang Ciptaker kan kalau dianggap sebagai dividen kan dikena juga PPH pasal 23 untuk dividen. Nah, kalau misalnya setelah Undang-Undang Ciptaker kan dividen itu udah nggak termasuk objek pajak. Objek pajak dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, namun kalau misalnya bunga yang dianggap dividen itu masih dikenakan PP 23 atau enggak? Ini kayaknya nggak sempat belum dapat pencerahan. Kalau setelah berlakunya Undang-Undang Ciptaker, apakah dividen tersebut masih dikenakan PPh 23 atau masih dianggap sebagai tidak dianggap sebagai dividen yang dikecualikan atau dianggap sebagai dividen yang dikecualikan sebagai objek pajak. Itu yang masih perlu dianalisis, perlu dikaji. Ini ada teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan, guys? Tunggu sampai 15.20 ya. Kalau nggak ada, aku tutup. Kalau ada, mungkin bisa di chat aja. Atau langsung juga boleh. Oke, nanti Excel-nya aku bagi ya.
Karena udah 16.20 terus belum ada yang nanya. Ada lagi yang mau nanya? Enggak ada yang lagi kan yang mau nanya? Dan kalau masih ada yang kurang jelas, bisa lewat PC aja. Nah, mungkin cukup sekian belajar bareng kita terkait dengan pembahasan soal UAS ALK SPT tahun 1819. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini kita bisa manfaatkan dan kita gunakan di kemudian hari. Kita manfaatkan secara dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita tutup belajar bareng ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Semangat UAS teman-teman. Semoga pada UAS kali ini teman-teman kita semua bisa menghasilkan nilai yang lebih baik, dan semua dari kita mendapatkan nilai di atas minimal A- lah. Oke. Terima kasih guys.